Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Dalam Motolog. Oke, di video kali ini gue mau jelasin atau mengenal lebih dekat dengan New LCD speedometer Vovia, ya kan? So yang belum subscribe dulu, atau subscribe gula baru pakai bahasa Sunda Aindat. Subscribe gula dan juga komen. So enjoy aja. Dan oke, dilanjut ya pembahasan. Di video kali ini gue mau ngasih tahu atau penjelasan terhadap LCD atau panel ya, yang mungkin kalian belum tahu ya. Jadi menurut gue sini agak rumit ya. Sebelum gue mengerti dulu, gue ngerti baru-baru ini aja. Agak rumit gimana gitu ya kan? Ntar gue dulu ini dulu. Nah udah agak rumit gimana gitu kan? Itu panel instrumen ya, apa sih namanya, speedometer gitu kan. Nah aku mau ngejelasin satu persatu nih guys. Satu persatu. Oke, kita refresh dulu, takut nge-lag. Biasa lagu kentang. Sini sih kemarin terlalu mana ya, di ini kan, ini aja lah ini kan. Nah di depan kalian udah terlihat setrianya, sudah terlihat ya kan, bentar-bentaran anjir, bentar-bentaran. Nah mungkin segini ya, gue mau jelasin satu persatu di tampilan speedometer yang kalian lihat depan layar HP kalian ya. Nah di sini gue mau jelasin satu persatu guys, yang gue ketahui aja ya. Yang pertama ini tahu dong, itu speedometer ya, memberitahukan kecepatan saat kita ngegas ya kan, gaskan gitulah istilahnya, seperti itu. Nah di sini ada taksonometer menunjukkan kecepatan putaran mesin per menit. Nah di sini guys. Nah kalau ini nih jam, yaitu ya jam inilah, masa jam pada umumnya lah, waktu diperlihatkan ketika switch kontak dalam posisi on. Dalam jam ini mempunyai tampilan 12 jam. Ikuti prosedur di bawah ini. Prosedur ya ilah. Nggak, ini jam 1 malam kalau nggak salah ya. Iya sih, jam 1 malam dulu. Nah di sini kita dulu. Nah di sini ada indikator gear guys. Di sini ada indikator gear. Indikator posisi gear menunjukkan posisi gear. Tampilan nomor indikator dari 0 transmisi netral. Transmisi ya kan. So kita lanjut lagi sekarang ke ini, ke sebelah kanan. Ya nih, kalian ikuti petunjuk ini. Di saat memodein mikrab kedip, yaitu tinggal ada sekitar 0,4 liter guys. Nah jika satu bar tidak berkedip, yaitu 1 liter. Contohnya pada saat foto ini nih, ini kan tidak berkedip nih, 1 liter akhirnya 1 bar itu. Sedangkan kalau full itu 4 liter ya, fullnya kan 4 liter ya, itunya fullnya 4 liter. Nah itu guys. Nah sedangkan di ini nih ada nih namanya indikator putaran mesin ya. Lampu indikator putaran mesin akan menyala atau berkedip ketika putaran mesin mencapai putaran mesin yang telah ditetapkan. Nah di indikator ini itu bergunanya ada 3 mode, yaitu mode low, mode high, dan mode
volunteers di mana putaran mesin dapat diatur secara acak. Nah, contohnya di saat ini nggak kelihatan nih. Saat ini gua sedang di mode high. Jadi ada 3 mode gitu guys. Kalian matikan juga bisa kok. Itu bisa dimatikan jika kalian tidak ingin memakai mode seperti ini. Nah, sini juga ada mode volunteers guys. Ikuti step by stepnya jika ingin menyetelnya guys. 1. Tekan tombol ADJ untuk menampilkan mode volunteers. Tekan, dan kedua, tekan dan tahan tombol shell selama 2 detik. Tampilan merubah putaran mesin ke mode volunteers. Tekan tombol ADJ untuk merubah mode penyalaan sebagai berikut: mode penyalaan, mode kedip, mode menyala, indikator putaran mesin menyala pada mode menyala, dan berkedip pada mode kedip. Nah, itu guys, tadi misalkan si modenya itu kita setel 500 nih ya, putaran mesinnya 500 nih, kita sudah mentok, pas kita gas, saat putaran mesinnya sudah mencapai apa yang kita atur nih, misalkan sini misalkan kita setel di 5000 km ya. Nah, kita gas nih, jika sudah sampai di sini atau melewatinya, si tombol RPM-nya ini akan berkedip guys, menampilkan bahwa sudah mencapai gitu. Nah, terakhir ini setelah pemilihan mode menyala atau mode kedip, tekan tombol shell. Nah, itu guys. Nah, itulah. Nah, di sini juga ada tombol. Oke, sorry gengs, kita lanjut. Nah, di ini nih ada nih di sini nih, namanya indikator malfungsi guys. Jika sistem injeksi bahan bakar gagal atau misalkan di sini nih ya, misalkan ada problem mesin kita. Nah, ini kan saatnya injeksi geng ya. Kalau misalkan ada kelistrikan yang apa sih namanya itu, korslet atau apalah, nanti indikator malfungsi ini akan menyala gengs, akan memberitahukan kita bahwa mesin kita tidak sedang baik-baik saja, anjay. Seperti itulah indikator malfungsi ini, dan menyala tetap nyala. Nah, indikator ini kalau ada masalah berkedip, kalau nggak menyala normal gitu ya, mesin terus jalan dalam mode A tapi tidak jalan dalam mode B itu guys. Indikator temperatur coolant. Nah, ya di atas ini ya, maksud saya terbalik guys. Indikator coolant itu di bawah di sini nih, dan di atasnya itu indikator mesin. Nah, itu di atasnya lagi tombol sen kiri gitu. Nah, di sini tuh indikator coolant. Jadi indikator ini menyala bila temperatur coolant menunjukkan lebih dari 120 celcius. Bila indikator temperatur coolant menyala, matikan mesin dan periksa ketinggian coolant setelah mesin dingin. Nah, banyak yang bertanya ya, di sini tuh kan kenapa menyala? Sebenarnya bukan mesin atau kenapa yang korslet, tapi ketinggian atau kekurangan air coolant ya. Misalkan air coolant ini sudah habis nih, sudah kita pakai motor ini selama 1 tahun lebih. Nah, biasanya tuh harus diganti atau ditambahkan lagi, tapi saran saya mending diganti dengan yang baru seperti itu guys. Itu ya kayak indikator ini. Nah, di bawahnya paling ini nih, di sini ada indikator lampu jauh. Nah, indikator ini berwarna biru, akan menyala saat jalan-jalan, atau kan menyala tembak lah. Nah, di sini nih ada penempatan nih, kan ada kayak space gitu ya. Nah, di sini nih itu oil charger dan interval. Jadi interval oli guys. Interval penggantian oli menyala akan memberitahukan waktu penggantian oli mesin indikator menyala pada 1000 km pertama, dan interval yang ditetapkan selanjutnya. Interval yang ditetapkan selanjutnya disetel di antara 500 km sampai 4000 km per 5000 km. Atur ulang tampilan setelah mengganti oli mesin untuk mengamankan tampilan. Itu gengs. Jadi sini tuh udah cukup canggih juga ya, kalau mau pada waktunya harus ganti oli
oli. Nah, nanti si LCD ini memberitahukan kepada sang pengguna bahwa motornya harus diganti oli pada saat itu. Jika oil chargernya ini nongol, ini kan nggak ada ya. Nah, kalau ada tulisan oil charger itu berarti oil harus mengisi aja. Ya seperti itulah. Nah, inilah step by stepnya untuk mereset interval oli juga. Boleh, saya juga udah bikin ya tutorial nih penggantian oli, cek aja di video saya sebelumnya ada kok. Nah, kita ulangi lagi step by stepnya ya. Step by stepnya itu untuk mereset indikator penggantian oli, matikan switch kontak. Yang kedua, tekan dan tahan tombol sel dan switch kontak diputar ke posisi on dan tahan tombol sel selama 3 detik. Yang ketiga, perhitungan penggantian oli akan dan indikator oil charger berkedip 3 kali dan hilang. Tuh gengs, maka ya sudah diriset seperti itu saja sih. Nah, ini menunjukkan kilometer ya yang kita telah lalui atau yang kita lalui bersama sang motor. Seperti itulah. Di sini juga ada odometer, trip meter. Maksudnya ada odometer trip A, trip B. Nah, trip A ini bisa kita setel, misalkan perumpamannya seperti ini. Jarak antara rumah kita ke rumah teman, misalkan kita mau mendisel atau apa sih bahasanya itu, kira-kira berapa kilometer sih dari rumah kita ke rumah teman kita itu. Nah, kita bisa menyetel gengs. Cukup tekan tombol sel aja nih, tekan. Nah, itu akan mereset semua yang kita lalui. Asik, yang kita lalui udah kayak kenangan aja. Maksudnya yang kita kilometer itu ya, akan saat jalan tuh jalan. Saat sudah sampai rumah teman kita bisa ngeceknya lagi guys, berapa kilometer. Ya begitulah fungsinya sepertinya. Ini gua mau ngejelasin guys. Odometer mencatat total jarak tempuh yang telah dilalui sepeda motor. Kisaran odometer mulai dari 0 sampai 9.999. Tampilan odometer terkunci pada 999. Nah, itulah. Nah, dua trip meter adalah odometer yang dapat setel ulang. Keduanya dapat mencatat dua jenis jarak dalam waktu bersama. Sebagai jenis trip meter A dapat mencatat jarak perjalanan, sedangkan trip meter B mencatat jarak antar pengisi bahan bakar. Untuk menyetel ulang putaran, kenal, tekan dan tahan tombol ADC selama 2 detik. Ketika tampilan menunjukkan trip meter A atau B yang ingin Anda setel ulang, bila catatannya bila trip meter lebih dari 999, maka trip meter tidak akan kembali ke 0 dan akan hilang kembali. Tuh. Dan di sini ada yang warna hijaunya indikator netral. Indikator berwarna hijau akan menyala jika posisi transmisi netral. Lampu akan mati jika posisi gigi berpindah ke posisi netral masuk gigi. Tuh. Dan di sini ada nih tombol sen kanan, di sini tombol sen kiri. Ya mungkin segitu saja ya guys ya, mungkin terlalu ramah atau bertele-tele ya. So kita akhiri video pada kesempatan kali ini ya gengs ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, saya tidak bosan-bosannya untuk memberitahu kepada kalian, dan lupa like supaya semakin semangat bukan channel ya, seperti itulah. Nanti gue juga mau insyaallah di video selanjutnya ada progres membuat opening ya, terbaru ya gitulah. So tunggu aja, oke? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. You just gonna take that, make them take it all back. Don't
tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?